Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kesempatan ini kita akan belajar melaporkan kegiatan membaca buku. Jadi materi pembelajaran kita yakni melaporkan kegiatan membaca buku baik non-fiksi maupun fiksi. Pelajaran ini diharapkan kalian nantinya mampu menemukan butir-butir penting dari buku baik non-fiksi maupun fiksi yang dibaca. Kedua, mampu melaporkan kegiatan membaca buku dalam bentuk tertulis atau dalam laporan membaca buku. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan setidaknya ya. Yang pertama, mencari buku pilihan yang akan dibaca dan menjadi bahan laporan. Kedua, menyiapkan buku tulis untuk catatan hal-hal penting yang akan menjadi isi laporan. Tiga, menulis identitas buku, yakni judul buku, pengarangnya, penerbitnya, kota tempat terbit, tahun terbit, serta tebal buku. Ya, mungkin juga ada nomor ISBN-nya atau mungkin harga dan sebagainya kalau memang diperlukan. Selanjutnya kita baca sekilas daftar isi ya, untuk mengetahui gambaran isi buku. Setelah itu buat pertanyaan tentang hal-hal penting yang ingin didapatkan dari buku itu. Berikut, bacalah buku dengan cermat dan tulislah hal-hal penting yang ingin didapatkan atau yang sudah didapatkan hal permasalahannya beserta halamannya. Ya. Selanjutnya, bacalah kembali bila masih diperlukan ya, untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin diperlukan untuk didapatkan. Selanjutnya, susunlah kegiatan tersebut dalam sebuah laporan kegiatan membaca buku. Ini contoh ya, bagian depan laporan kegiatan membaca buku. Misalnya ini yang dibaca puisi, teori, dan apresiasi karya Nizam misalnya. Ya. Siapa yang membuat laporan? Abdullah. Nomor induk siswa nasional sekian-sekian. Kemudian nama sekolah di bawahnya SMA Negeri 1 Kediri, Lombok Barat. Boleh ditambahkan tahunnya, misalnya tahun 2000 sekian. Oke. Kemudian halaman laporan. Ditulis laporan kegiatan membaca buku, identitas buku, ya, judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal, dan seterusnya. Kegiatan prabaca, ya, ini kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan membaca buku, ya, mulai dari pencariannya, kapan dicari, tanggal berapa, tempat di mana didapatkan, dibeli atau dipinjam, dan seterusnya. Kemudian buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ya, yang diajukan menjadi acuan untuk mendapatkan hal-hal penting. Ini dalam laporan ini. Daftar pertanyaan yang diajukan ya, untuk mendapatkan hal penting dalam membaca buku. Ya. Terus berikutnya ya, ini kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca. Ditulis di situ mungkin hasil yang diperoleh setelah membaca buku ini ya, yang terbagi menjadi sekian bagian. Pertama mungkin ada bagian pendahuluan, apa yang didapatkan di pendahuluan itu ditulis hal-hal penting yang diperoleh di bagian pendahuluan. Kemudian bagian isi atau pembahasan itu juga begitu ditulis ya, hal-hal penting yang didapatkan di dalam bagian isi atau pembahasan.
Yang ketiga, bagian penutup. Apa yang diperoleh di bagian ini. Bagian-bagian ini dan isinya ya sesuai dengan kebutuhan laporan kegiatan membaca dan isinya sesuai dengan bacaan atau buku yang kita baca. Setelah itu paling bawah ini ya, setelah bagian penutup ditulis misalnya Kediri tanggal berapa terakhir penyelesaian laporan ini, dilaporkan oleh siapa, kelas berapa. Ini contoh sederhana ya, laporan kegiatan membaca buku. Oke, hal-hal penting silakan dicatat, misalnya langkah-langkah, formatnya, struktur isi laporan ini boleh dicatat. Kemudian